परिवार है। तू कौन रे शाण्या? है ना, ये गलत है. खरंच बोलतोय. तो माझ्याशी शानपट्टी करतोय. सोडू नका. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Brahmo Satvam. Mahesh Babu yang kini memerankan sebagai Ajay adalah anak dari Satya. Satya pun memiliki beberapa saudara yang tinggal dan hidup bersama. Suatu ketika, Vedabai, salah satu adik dari Satya, ingin menikahkan putrinya dengan Ajay. Tetapi Ajay malah terlihat bermesraan dengan wanita lain. Pertikaian di antara keluarga pun kini berawal, dan Ajay kini mempunyai misi untuk mempersatukan mereka kembali, dan cerita pun dimulai. Diawali di mana kita diperlihatkan kepada sebuah keluarga besar yang selalu bahagia dan melakukan apapun bersama-sama. Keluarga tersebut dikepalai oleh Satya Raj. Satya adalah seorang pengusaha bisnis cat yang sangat kaya raya. Satya memiliki istri bernama Mahalaxmi dan 2 orang anak, yaitu Ajay dan anak perempuannya, yaitu Ananda Vali, yang kini akan menikah dan tinggal di London ikut dengan suaminya. Istri Satya memiliki 4 saudara kandung. Itu berarti mereka adalah ipar Satya. Salah satunya adalah kakak tertua Mahalaxmi, yaitu Vedabai. Semua saudara Satya ikut menjalankan bisnisnya, termasuk pada Vedabai. Ajay juga ikut bekerja dan bertanggung jawab dengan pabrik tersebut. Walaupun mereka adalah ipar Satya, Satya sangat menyayangi sekali mereka. Saking kayanya, apapun kebutuhan saudara-saudara iparnya, Satya tanggung. Bahkan jika ada perayaan apapun, dia selalu ingin diadakan di rumahnya. Karena baginya, kebersamaan membuat selalu bahagia dan tak ada hal yang lebih penting dari keluarga. Itu mengapa dia selalu dihormati oleh anggota keluarganya dan semua orang. Tapi tidak dengan Vedabai. Di saat mereka bersukacita, dia malah menjauh dari keluarganya. Kerabatnya menyinggung Vedabai dengan berkata, jika di saat semua orang menari, Vedabai malah memeriksa makanan, seperti juru masak saja. Mereka mendapatkan jika itu pantas Vedabai lakukan untuk membalas kebaikan Satya. Hal ini membuat Vedabai geram dan menjawab mereka, jika kalau bukan karena dulu ayahnya meminjamkan uang $400 kepada Satya, Satya tak akan bisa kaya seperti ini. Kesal dengan itu, dia meminta Ajay mengantarnya pulang. Di rumah, Vedabai curhat kepada istrinya, mengapa semua orang harus mengagung-agungkan Satya? Apakah karena Satya memberikan segalanya kepada mereka? Padahal itu wajar karena Satya bisa kaya berkat ayahnya. Istrinya menenangkan Vedabai dan mengatakan jika Satya pantas dihormati karena dia orang baik. Anggap saja Satya adalah Rama dan Vedabai Hanumannya. Apakah Hanuman pernah ragu kepada Rama? Istrinya menyarankan jika Vedabai ingin setara dengan Satya, maka nikahkanlah putrinya dengan Ajay. Dengan begitu, kekayaannya akan menjadi milik putri mereka juga. मैंने ठीक कहा ना? सही बात? Suatu hari, anak teman Satya datang dari Australia untuk liburan di sana. Dia bernama Kasi. Kasi dikenalkan kepada Satya dan Satya memperbolehkan Kasi menginap di rumahnya. हमेशा अपने पास रखना. Di saat makan siang, Ajay pulang ke rumah. Dia selalu makan masakan apapun yang dimasakkan oleh ibu dan bibi-bibinya. ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जो मुझे अच्छा लगे. Open statement. Cheek, a mole on the chin. Saat itu, dia mendengar suara wanita asing dari kamar. Pada pandangan pertama, dia jatuh hati kepada Kasi. Suatu ketika, ada seorang pengusaha yang ingin membeli pabrik cat milik Satya. Vedabai dipengaruhi oleh pikirannya untuk menjual pabrik itu karena pabrik itu dirintis oleh uang ayahnya. Dia merasa berhak untuk menjual pabrik tersebut dan akan membagi rata uangnya
agar mereka tak selalu bergantung kepada Satya. Vedabhai menunjukkan ketertarikan untuk menjual pabrik cat itu, dan hal itu diketahui oleh Satya. Satya merasa bersedih. Ia sadar jika apa yang dilakukan Vedabhai tak salah, karena bisnis ini dirintis oleh uang ayahnya. Tapi dia hanya ingin mempertahankan mata pencaharian keluarganya. Dia berjuang keras menjadikan pabrik cat ini tumbuh besar, agar mereka tak kesusahan di masa mendatang. Saat sedang sendiri, Satya selalu mencurahkan isi hatinya dengan menulisnya di buku harian. Di sisi lain, Ajay mengajak Kasih jalan-jalan. Dia berusaha memikat hati Kasih, tapi Kasih menganggapnya sebagai teman. Perjuangan Ajay tak sampai di situ. Dia selalu mendekati Kasih, yang akhirnya Kasih pun luluh. Terlihat Vedabhai seakan gelisah. Hal ini diperhatikan oleh Satya. Dia bertanya kepada iparnya yang lain, apa yang dipikirkan Vedabhai. Iparnya menjawab jika Vedabhai sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kepada Satya jika dia ingin menikahkan putrinya dengan Ajay. Lagi-lagi ini menjadikan pilihan untuknya. Dia berpikir sejenak di teras atas apa yang harus dia lakukan. Dia kemudian hendak mengatakan semua ini kepada Ajay. Belum saja Satya berkata, Ajay keburu mengajaknya liburan. Tidak hanya ayahnya, tapi seluruh keluarganya tanpa terkecuali. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan untuk liburannya. Terlihat semua anggota keluarga sangat menikmati liburan tersebut. Ajay dan Kasih semakin dekat. Kasih merasakan jika dia nyaman dengan Ajay, tapi ada yang mengganjal di hatinya. Dia mengungkapkan kepada Ajay, dia berkata jika dia ingin sekali menjalani hubungan dengan Ajay, tapi dia tidak mau tinggal bersama dengan keluarga Ajay. Baginya, hidup di antara keluarga suatu hal yang ribet. Dia selalu ingin menjalani hidupnya sendiri. Jika Ajay menerimanya, ikutlah bersamanya. Jika tidak, dia tak memaksa dan akan memutuskan hubungannya. Ajay tak bisa meninggalkan keluarganya dan dia memutuskan hubungan ini tanpa kesalahpahaman. Sebelum perpisahan, mereka saling berpelukan dan tak sengaja Vedabhai menyaksikannya. Dia kesal karena Ajay mencintai gadis lain. Dia kemudian pergi tanpa kesan dari liburannya. Keluarganya pun ikut mengakhiri liburannya. Satya cemas dengan keadaan Vedabhai karena Vedabhai susah dihubungi. Dia bingung mengapa Vedabhai seperti ini. Tiba-tiba terdengar kabar jika anak gadis Vedabhai, kita sebut saja Pramita, mengalami kecelakaan. Ajay yang mendapatkan kabar segera ke rumah sakit. Pramita mengatakan jika penyebab ayahnya pergi dari liburan adalah karena dia mengetahui Ajay mencintai Kasih. Padahal ayahnya ingin sekali Ajay menjadi menantunya. Di sisi lain, mereka sedang berkumpul menunggu kepulangan Pramita. Terlihat Satya senang melihat Vedabhai ada di hadapannya. Ajay dan Pramita pulang. Satya memberikan uang tip kepada suster yang mengantarnya, tapi hal itu dilarang oleh Vedabhai karena dia juga mampu untuk memberi. Dia mengungkapkan isi hatinya yang selama ini menjadi unek-uneknya. Jika Satya membuat mereka tergantung kepadanya, karena orang-orang mengira mereka tak bisa hidup tanpa Satya. Dia tahu permainan Satya yang ingin menjadikan mereka budak. Dan Satyalah yang dipuji-puji semua orang di luar sana atas nama keberhasilan kesejahteraan keluarganya. Itu mengapa Vedabhai ingin menjual pabrik karena tak mau bergantung terus kepadanya. Mulai saat ini, dia mengakhiri hubungan kekeluargaan mereka karena dia pun bisa hidup tanpa Satya. Semua anggota keluarga tak menyangka jika Vedabhai memiliki perasaan seperti itu. Satya merenung di kamarnya
dan Ajay menghampirinya. Satya bertanya apakah dia salah selalu memberi kepada siapapun. Ajay menjawab tidak. Jika begitu, mengapa Vedabai pergi? Satya menjawab lagi, jika biarkan saja dia pergi, toh 3 saudaranya masih di sini. Satya mengatakan jika itu tak boleh terjadi, keluarga mereka harus hidup rukun dan selalu bersama. Jika perlu, kerabat mereka yang tidak diketahui pun harus ditemukan. Karena kebersamaan dalam keluarga lebih indah dari apapun. Tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Satya. Ajay panik dan turun ke bawah untuk memberitahu ibunya. Tetapi sang ibu sedang bersedih karena saudaranya sendiri meragukan ketulusan suaminya. Ajay kembali ke atas dan terlihat ayahnya sudah tiada. बोलिए पापा। Ajay masih terpukul dengan kepergian ayahnya. Istri Vedabai menghibur Ajay dan memastikan jika mereka tak akan meninggalkan Ajay. जो परिवार चलाता है। Suatu hari, seorang gadis di London datang ke rumah Ajay. Sebut saja dia Anjali. Ternyata Anjali teman adik Ajay yang ingin berlibur ke tempat itu. Dia disambut oleh Ajay dan dia meminta izin untuk memperbolehkan teman-temannya singgah juga di rumah ini. Ajay mengizinkannya dan ternyata mereka adalah rombongan yang membuat keluarga terheran-heran dengan kedatangan mereka. Walaupun begitu, Ajay dan keluarganya meneruskan kebiasaan ayahnya yang harus selalu menjamu siapa saja dan menganggap mereka seperti saudara. Ternyata Anjali tahu kesedihan yang keluarga Ajay alami dari adik Ajay. Dia membuat Mahalaxmi melakukan kegiatan dengan alasan dia butuh bantuan untuk hadiah teman-temannya. Ajay yang melihatnya senang karena sang ibu perlahan melupakan kesedihannya. Anjali datang di antara mereka dan menghibur Mahalaxmi dengan ocehannya. Hal ini membuat Ajay terkesan. Tak sampai di situ, dia juga selalu membuat ibu Ajay tertawa. Ajay juga perlahan-lahan melupakan kesedihannya. Ajay ditemani Anjali untuk meminta pamannya pulang, tapi pamannya menolak. Apalagi Ajay membawa gadis baru. Dia bersikeras untuk hidup sendiri tanpa Ajay. Terlihat Pramita sedang mengobrol serius dengan Ajay jika ayahnya akan melamar anak menteri untuk dirinya. Hal ini untuk membuktikan jika dia pun mampu menikahkan Pramita tanpa nama Satya Raj. Tapi ada kendala yang dialami, yaitu mahar yang tinggi. Ajay termenung dan Anjali meyakinkannya jika mereka harus membuat Pramita bertunangan dengan anak menteri itu. Di sisi lain, festival tahunan yang selalu diadakan keluarga Ajay dilaksanakan. Awalnya mereka terlihat canggung satu sama lain, tapi Anjali berhasil memecah suasana. Saat itu mereka membahas jika salah satu dari keluarga mereka akan menikah. Mereka harus tahu silsilah keluarganya. Semua orang saling sahut dalam festival itu yang membuat Ajay membayangkan jika sang ayah ikut serta dalam acara tersebut. बताएंगे ना, लड़की का नाम श्रीदेवी। मैंने कहा ना, सोच क्या रहे हो? Dia ingat perkataan bibinya jika penting bagi mereka untuk mencari tahu silsilah keluarga. Mereka berdua memutuskan untuk pergi mencari keberadaan kerabat Ajay, dimulai dari tempat Ajay kecil. Diketahui kerabatnya sudah pindah dan Ajay pun terus mencarinya, hingga dia menemukan keluarga kecil yang rumahnya akan digusur kepala desa, karena dianggap rumah itu berdiri di atas tanah sengketa. Ajay yang tak sengaja melihat foto keluarga tersebut yang sama persis berada di rumahnya. Ternyata foto itu foto kakek Ajay dan wanita itu pun cucu dari yang ada di foto tersebut. Betapa senangnya dia menemukan salah satu kerabatnya dan dia membantu menangani sang kepala desa. Tapi si kepala desa bersikeras agar mereka mengosongkan rumah itu dan mengarahkan anak buahnya.
शादी में आना मत भूलना क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं. Saudara Ajay mengobati lukanya dan Ajay meminta dia untuk ikut bersamanya. Tapi wanita itu tak mau karena dia sudah betah hidup seperti ini. Kemudian Ajay mencari kembali kerabat yang lain. Satu persatu mereka ditemukan. Ajay sangat senang menemukan mereka di berbagai daerah. Ajay juga menemui seseorang di Bangalore yang belum disebutkan siapakah orang ini. Ketika masih di Bangalore, dia didatangi Pramita jika ayahnya akan melangsungkan pernikahannya dengan anak menteri di hotel ini. Tapi ayahnya tak ingin Ajay datang karena masih marah. Ajay kemudian melihat keluar kamar dan keluarganya ada di sana. Mereka tahu Ajay ada di tempat itu dari Anjali yang kebetulan bertemu di lobi hotel. Anjali yang sedang di resto hotel didatangi oleh Vedabhai. Dia mengata-ngatai Anjali dan menghinanya. Jika keberadaannya tidak diinginkan di keluarga mereka, Vedabhai meminta Anjali untuk meninggalkan Ajay. Demi menghormati kata-katanya, dia memutuskan untuk pergi ke Brahmosthatvam atau perayaan agung di pusat kota. Sebelum pergi, dia mencium Ajay sambil menangis. Vedabhai benar-benar tidak mengundang Ajay dan Mahalaxmi ke pernikahan Pramita. Mahalaxmi menggerutu jika Vedabhai tak pantas disebut saudara. Karena gara-gara keegoisannya, dia tak mengundangnya. Untuk menjaga harga diri ayahnya, Ajay mengajak Mahalaxmi pergi ke pernikahan Pramita. Terlihat semua kerabat jauh Ajay datang ke pesta itu. Vedabhai heran mengapa banyak orang tak dikenal datang ke pestanya. Terlihat Ajay dan Mahalaxmi datang. Vedabhai terkejut melihat kenekatan mereka. Ajay sempat menyapa semua kerabatnya yang rela jauh-jauh datang ke sana untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Hal ini lagi-lagi membuat Vedabhai kesal dan menyatakan jika tadinya dia senang mengadakan pesta dan mengundang tamu tanpa campur tangan Ajay, tapi nyatanya Ajay masih saja mencampuri urusannya dengan mengundang para kerabatnya. Istrinya mengatakan jika sikapnya keterlaluan. Tanpa diundang, Ajay tetap datang. Itu tandanya untuk menjadi besar, dia rela membungkuk dan mengatakan dengan bangga jika ini pesta pamannya. Ajay menghampiri mereka. Dia berkata jika pamannya lah pengganti ayahnya. Mana bisa dia meninggalkan sang paman dalam keadaan suka maupun duka. Sang ayah selalu berpesan agar Ajay tak meninggalkan keluarganya. Itu mengapa di masa hidupnya ayahnya selalu ingin bersama mereka. Apalagi setelah dia menemukan kerabat-kerabatnya dari berbagai generasi. Dia merasakan kebahagiaan yang dirasakan ayahnya dulu. Dia meminta sang paman untuk memperbolehkan dia dan ibunya berlindung di bawah naungannya. Dan menteri pun angkat bicara. Dia berkata jika dia setuju dengan hubungan ini tak lain permintaan Ajay. Saat mengetahui keluhan Pramita, Ajay diam-diam menemui menteri dan memberikan buku harian ayahnya. Saat dibaca, Satya menuliskan jika suatu nanti dia meninggal, dia akan memindahkan semua propertinya atas nama Vedabhai. Karena Vedabhai selalu ada di setiap dalam hidupnya, di saat suka maupun duka. Baginya, Vedabhai adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah membaca buku harian itu, dia sadar jika harta tak lagi penting dibanding kasih sayang keluarga. Maka dari itu, dia mau menikahkan anaknya dengan Pramita. Dia berterima kasih kepada Ajay yang juga telah membuka mata hatinya menghargai sebuah hubungan. Vedabhai menangis berlutut di depan Ajay dan meminta maaf kepadanya. Dia mengakui jika Satya orang hebat dan pantas diagung-agungkan. Dia menyesal telah menyakiti hatinya tanpa berpikir kebaikan yang sudah dia berikan kepada semua keluarga.
Kini segalanya kembali normal dan seluruh keluarganya pergi ke Brahmo Satpam untuk membicarakan dengan Anjali jika mereka ingin Ajay dan Anjali menikah. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.